Dulu, ada sebuah peristiwa yang tidak akan atau dilupakan oleh siapapun yang tinggal di sini. Di sini yang aku maksud adalah tempat di mana ada sebuah pabrik tua peninggalan Belanda yang konon menjadi sumber dari segala hal-hal di luar logika. Salah satunya adalah Kerajaan Demit. Cerita ini dimulai dari sebuah desa di barat tempat berdirinya pabrik ini. Aku memanggilnya desa itu dengan nama Desa Mekanti. Meski bukan nama sebenarnya dari desa itu, namun aku merasa nama Mekanti akan mewakili dari serangkaian peristiwa ganjil yang pernah menghebohkan. Mekanti sendiri berasal dari kalimat makan, raga, dan anti, atau sama dengan tidak mati. Karena desa inilah sumber pertama bagaimana Kerajaan Demit itu berhubungan dengan dunia luar. Di desa ini pula lah tinggal Sang Pagul yang berarti perantara, berbeda dengan juru kunci. Pagul jauh di atasnya. Namun kali ini kita akan membahas Pagul terlebih dahulu. Ada cerita yang ingin aku mulai untuk memulai threadku sebagai pembuka dari para penghuni pabrik gula bagian keempat ini. Sirep. Menjelang petang, di sebuah sudut desa Mekanti masih terdengar riuh-riang anak kecil tengah bermain. Wajahnya riang, asik, tanpa mempedulikan celoteh langit yang sudah kemerahan. Di tengah gaduh mereka berlari ke sana kemari. Seorang anak terdiam menoleh menatap rumah Belanda. Di sudut matanya, ia melihat tepat ke arah jendela. Ia terdiam lama, memperhatikan dengan seksama. Matanya tidak berbohong. Ia melihat sesuatu yang harusnya tidak ia lihat. Ada seorang gadis di sana berdiri mematung memandangnya. Rambutnya pirang, dengan biru si gadis asing itu tersenyum melambai. Ia melambai dengan wajah memanggil, mencoba menguasai, namun sangka si anak desa tiba-tiba terpatri. Ia perlahan mendekati menuju si gadis pirang. Yang lain tetap bermain, tanpa menyadari satu kawan telah pergi. Di mana Dela? Matanya mendelik, memandang 4 anak kecil yang berdiri di depannya. Bu Desi, ia baru saja pindah ke desa ini kurang dari sebulan ini. Senang karena anak sematawayangnya sudah punya teman seusianya, membuat ia tidak khawatir lagi. Namun, sore ini semua gejolak pikiran itu lenyap sudah. Setelah petang ini, anaknya tidak kembali lagi. Seharusnya anaknya sedang bermain dan menjelang azan maghrib, ia harus sudah di rumah. Namun Bu Desi tak kunjung melihatnya. Sampai azan maghrib berkumandang pun anaknya belum kembali. Suami Bu Desi, Pak Rudi, baru tiba. Di sampingnya ada ketua RW. Wajahnya sama tegangnya dengan Pak Rudi. Ketika ia melihat anak kecil itu, lantas ia segera mendekati, menanyakannya dengan hati-hati. Serempak semua anak menjawab, tidak tahu. Ketua RW pun bertanya, di mana terakhir kali mereka bermain. Satu anak menunjuk sebuah tempat yang tidak asing, sebuah tempat yang seharusnya tidak mereka kunjungi, terlebih di jam petang seperti ini. Lapangan Mekanti, di dekat sana, ada sebuah pagar kawat di dalamnya. Tidak jauh dari lapangan Mekanti, berdirilah sebuah perumahan berjejer. Perumahan Londo, tempat di mana dulu tinggal para petinggi pabrik gula yang semuanya adalah orang Belanda. Ketua RW hanya diam, ia menatap jauh rumah Londo itu. Ada apa sih Pak? Ayo, Dela mungkin masih di situ. Dengan nada tinggi, Bu Desi mendesak. Namun si ketua RW masih diam. Sementara keramaian itu mulai diketahui warga. Pergilah Bu Desi, diikuti Pak Rudi. Ketua RW terpaksa mengikuti. Perumahan Londo ini terdiri dari 5-7 berjejer. Tidak ada yang menarik karena gaya arsiteknya nyaris sama seperti satu sama lain. Bu Desi mulai memanggil-manggil nama anaknya, namun tak kunjung ada jawaban. Sampai ia merasakan firasat yang tidak enak ketika ia berdiri di depan salah satu rumah itu. Di kaca hitam rumah, tepat di terasnya, seperti ada pantulan seseorang memandanginya dari dalam. Bulu kuduk Bu Desi pun meremang. Pak RW ikut terdiam, memandang Bu Desi yang tengah tercengang. Ada apa Bu? Tanya Pak RW. Pak, katanya rumah-rumah ini tak berpenghuni. Kok saya merasa ada yang mengawasi saya ya di situ? Pak RW terdiam, wajahnya pucat pasi. Pak, saya merasa Dela ada di dalam sini, Pak. Ayo masuk. Gak bisa, Bu. Gedung-gedung ini punya pemerintah kota. Di sini saja sebenarnya dilarang. Pak Rudi dan Bu Desi kehilangan kesabaran. Lantas, larangan Pak RW pun tidak digubris. Petang itu juga,
Pintu rumah Londo dijebol. Bu Desi memanggil-manggil nama Della, namun ia masih belum mendapatkan jawaban, hingga firasat kehadiran seseorang di rumah itu semakin ketara. Bukan hanya Bu Desi, Pak Rudi juga merasa tidak enak ketika memasuki rumah itu. Hawa dingin seperti menyapu lehernya, dan tak dari mana ia seperti mendengar suara nafas tak berwujud. Pak RW hanya menunggu di luar, mimik wajahnya semakin panik. Ia hanya menunggu. Banyak kamar yang sudah dimasuki, namun Pak Rudi dan Bu Desi masih belum menemukan apa yang mereka cari. Sampai sekelebat gadis kecil melintas begitu cepat. Bu Desi merasa itu anaknya yang masih bermain. Ia segera mengejar kemana bayangan itu melintas. Langkahnya terhenti di sebuah kamar paling ujung. Ketika Bu Desi menyentuh knop pintu, ia mendengar suara gadis yang tengah menangis di dalamnya. Pak Rudi dan Bu Desi memandang satu sama lain. Satu yang mereka tahu, itu bukan suara Della. Suara pintu berderi terbuka. Bu Desi yang pertama masuk, tepat ketika ia melihat apa yang ada di dalamnya. Ia melihat sosok kecil yang tengah meringkuk di sudut kamar. Della. Itulah yang dikatakan Bu Desi saat melihat baju merah muda yang Della kenakan hari ini. Namun firasat-firasat buruk itu membuat Pak Rudi menahan Bu Desi mendekatinya. Sebagai gantinya, Pak Rudilah yang mendekati sosok yang tengah menangis itu. Ketika Pak Rudi tepat ada di depannya, suara tangisan itu berhenti. Mendadak, tempat itu menjadi suci senyap. Pak Rudi dan Bu Desi terdiam, sebelum seseorang pria tua masuk dan menarik tangan Bu Desi yang kemudian diikuti oleh Pak Rudi. Pria tua itu menutup pintu itu kembali. Ia melihat Pak Rudi dan Bu Desi dengan wajah iba. Di belakangnya Pak RW menyusul. "Saya minta maaf, sepertinya anak Anda ikhlaskan saja." Mendengar itu, Pak Rudi dan Bu Desi bingung, lantas mereka langsung kalap dan menunjuk anak yang ada di dalam kamar tadi. Pak RW segera menengahi. Pak RW mengatakan pria tua ini adalah Pak Gul di desa ini. Beliaulah yang menjadi penanggung jawab di desa ini. Namun hari ini ia kecolongan karena salah satu dari mereka sudah menentukan anak Bu Desi sebagai tumbalnya tahun ini. Murka. Bu Desi menunjuk pria tua itu. Pria tua itu hanya diam saja. Meski hujatan dan kelakar Bu Desi tidak dapat ditahan lagi. Ia masih yakin sosok di dalam kamar tadi adalah putrinya. Dengan berat, pria tua itu menunjukkan di mana keberadaan putrinya yang sebenarnya. "Anak Anda ada di belakang." Pak Rudi dan Bu Desi pun mengikuti. Mereka berjalan memutari beberapa rumah Londo itu dan akhirnya berhenti di sebuah ladang rumput. Tingginya hampir seukuran lutut di sana. Si pria tua mengangkat sesuatu. Itu adalah Della. Sayangnya ia terkucur kaku. Melihat itu, Bu Desi dan Pak Rudi lantas bertanya, mana bisa anaknya ada di sini dan kenapa kondisinya bisa menjadi seperti ini. Si pria tua hanya menjawab satu kalimat saja yang langsung membuat semua orang di sana terdiam. "Sirep. Anak kalian meninggal karena disirep." Aku diam lama memandang kuburan yang ada di depanku. Dari belakang, Endah masih bercerita. "Percaya atau tidak, setiap malam gadis yang meninggal itu sering menampakkan diri di sini." "Asu, kau Endah," kataku. "Banyak hal yang sudah pernah aku alami sama Endah, teman kecilku yang sekarang lebih ke sahabat terdekatku. Meski aku sudah dilarang buat main ke pabrik gula ini, aku masih saja main ke sini karena cuma di sini tempat di mana aku bebas menjelajah dan menjara buah tanpa pemiliknya, termasuk siang ini. Harusnya aku sama Endah dan satu temanku si Andi akan pergi ke sisi pabrik sebelah barat di samping pemakaman Desi Mekanti, salah satu pemakaman yang mendapat pembiayaan dari pabrik gula ini. Di sampingnya ada pohon jambu mentek atau jambu monyet, target kami. Karena Andi tak datang, akhirnya aku sama Endah yang pergi. Pemakaman ini berasa persis di samping lapangan bola, lapangan yang juga hibahnya oleh pabrik gula ini untuk warga desa Mekanti. Di pemakaman hanya dibatasi oleh tembok batas setinggi dada orang dewasa. Bukan hal sulit bagi anak-anak yang memang dasarnya badung seperti kami buat memanjat tembok itu. Meski aku tahu Endah masih pincang akibat kesalahan fatal yang pernah kami lakukan, setelah melompat kami langsung masuk ke pemakaman. Aroma Kamboja langsung tercium di sana-sini. Disinilah aku berhenti sejenak, memandang salah satu makam tua. Tidak tahu kenapa, mataku tak bisa berhenti memandang makam itu. Endah bercerita, bila pemilik makam ini adalah gadis yang meninggal karena disirep oleh salah satu makhluk di pabrik gula ini. Aku merinding. Mana bisa orang mati hanya karena disirep, kataku. Kalau nyirep sekelas jin bagaimana? Aku terdiam mendengar Endah. Bukan hal baru
bila memang pabrik gula ini menyimpan misteri kembali. Sebenarnya banyak cerita tentang pemilik makam ini, semuanya simpang siur. Namun yang paling membekas adalah katanya setiap petang di atas makam ini berdiri seorang gadis kecil yang kemungkinan adalah gadis si pemilik makam. Ia selalu terlihat duduk di atas batu nisan. Yang membuatku tidak bisa lupa dari cerita ini adalah siapapun yang melihatnya akan diikuti sampai di rumahnya. Dan ketika malam semakin gelap, gadis itu akan bertanya tentang rumahnya. Di sini aku semakin merinding. Akhirnya aku melanjut ke pohon target kami siang ini. Banyak bangunan dan tempat yang memorable di zona bagian barat. Mulai dari lapangan bola, masjid, pemakaman, sampai SD negeri. Yang semuanya memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Apa tadi aku bilang? Masjid. Ya, bahkan tempat ibadah ini pun menyimpan ceritanya sendiri. Namun cerita ini aku mulai dari lapangan bola. Tempat di mana biasanya aku menghabiskan waktu mulai dari sore hari sampai azan maghrib berkumandang. Lapangan ini bisa dikatakan berada di area paling ujung, hampir berdampingan dengan zona utara. Tempat ini juga berada di sisi jalan. Pernah aku dan teman-teman di desaku bermain tanpa memperdulikan azan. Akibatnya, entah kenapa tiba-tiba salah satu teman kami jatuh pingsan begitu saja. Ia terkapar dengan kaki menjejal-jejal. Ketika kami mendekatinya, ia meraung menyerupai seekor harimau. Kami terdiam lama. Untuk ukuran anak-anak, tentu aku dan semua temanku kebingungan. Ia melotot, menatap kami satu persatu, sampai seseorang datang sembari membawa ranting pohon. Ia berlari, kemudian memukulkan ranting ke teman kami yang kerasukan. Anehnya, temanku langsung sadar. Disinilah bagian mengerikannya. Seseorang yang baru saja menolong kami rupanya bukan sosok asing bagi kami. Dia adalah Gono. Begitu kami memanggil namanya. Siapa Gono? Bila ada manusia yang dilahirkan dengan anugerah dan kengerian, Gono adalah salah satunya. Gono nama yang sangat aneh, bahkan untuk nama-nama kuno orang Jawa. Pertama kali aku mendengar nama itu, aku cuma berpikir ada orang tua yang setega itu memberi nama untuk anaknya sendiri dengan nama yang bahkan tidak pernah aku dengar sebelumnya. Gono adalah seorang pria yang berada di kisaran umur 40 tahunan. Tubuhnya tambun dan biasanya mengenakan kaos usang dengan celana pendek tanpa alas kaki. Meski sudah berumur, namun yang bisa diketahui saat melihat Gono adalah dia seorang pria yang memiliki keterbelakangan mental. Yang paling aku ingat dari pria ini adalah dia selalu menjadi seorang yang dicaci, dihina, bahkan direndahkan oleh anak-anak seumurannya waktu itu, termasuk teman-temanku. Namun yang tidak disadari oleh orang lain adalah ketika ia mengatakan sumpah serapahnya, apa yang ia katakan akan menjadi kenyataan. Termasuk ketika ia mengatakan bahwa salah satu dari temanku sore ini akan mengalami patah kaki hebat. Nyatanya, ucapan Gono selalu tepat. Mesti aku tidak yakin ia mengatakan itu dalam keadaan sadar. Namun ucapannya diikuti oleh kutukan. Saat kami bermain bola, ia akan melihat kami dari sisi lapangan, menatap kami seolah-olah ingin ikut bermain. Namun tidak ada satupun teman kami yang akan mengizinkan. Gono terlihat seperti penyakit di mata teman-temanku. Ia seperti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada satu permainan yang paling disukai oleh teman-temanku untuk mengganggu Gono, yaitu permainan ambil istri Gono. Ya, permainan ini seperti mimpi buruk bagi Gono yang kadang membuatku tidak mengerti sama sekali. Gono tidak menikah dengan perempuan manapun. Lantas, kenapa ia mengamuk? Ia akan marah dan ngamuk bila temanku mulai mengatakan, "Gon, istrimu sekarang jadi milikku, rasakan." Dengan wajah amat marah, Gono akan mengejar siapapun yang mengatakan itu. Ia akan terus-terusan mengejarnya. Setelah itu, cuma teman-temanku akan berpencar satu sama lain. Mereka bergantian mengatakan bahwa sekarang istri Gono menjadi milik mereka, dan Gono akan mengejar mereka yang mengatakan itu. Semua teman-temanku menganggap hal itu lucu, namun bagiku hal itu sangat aneh. Atau mungkin aku satu-satunya orang yang tidak pernah tertarik mengganggu Gono seperti yang lain. Namun setiap aku berdekatan dengan dia, firasatku selalu tidak pernah enak. Ada sesuatu yang membuatku tidak bisa berada dekat-dekat dengan dia. Salah satunya bau badannya. Gono tidak pernah mandi. Karena kami bertemu di mana ia sedang mengayuh sepeda kumbangnya. Tanpa sengaja aku menyapanya, dan dengan wajah kekanak-kanakan untuk seorang pria berumur 40 tahunan, dia bercerita bahwa sekarang ia bersama anaknya. Aku kaget setengah mati karena aku tidak melihat siapapun. Sampai seperti aku
Endah juga menjauhi Gono. Hal ini cukup menarik. Pasalnya, Endah adalah anak yang badung dan suka membuli. Namun kenapa ia tidak pernah menyentuh Gono seperti teman-teman kampungku yang lain? Ternyata, Gono memang memiliki seorang istri, tapi istrinya bukan dari bangsa manusia. Bagaimana aku bisa tahu? Entah permainan keberapa ketika aku dan teman-temanku bosan bermain bola. Mereka akan mulai mengganggu Gono. Aku cuma ngamati dari pinggir. Melihat mereka dikejar-kejar Gono sampai aku melihat ada yang berbeda. Gono hanya diam, tidak mengejar lagi. Setelah melihat Gono diam lama, Gono kemudian menunjuk temanku yang berpura-pura sedang mengambil istrinya. Seingatku, Gono mengatakan sesuatu, seperti ambil saja. Kalimat Gono seolah membentuk konteks ambil saja istriku. Di sini semuanya dimulai. Pasca kejadian itu, temanku tidak pernah lagi terlihat ke lapangan bola. Bahkan, hari ini adalah 1 minggu setelah peristiwa itu. Teman-temanku yang lain tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Yang jelas, ada sesuatu yang terjadi dengannya. Gono juga seolah lenyap di telan bumi. Akhirnya, aku inisiatif buat datang ke rumahnya. Tepat seperti apa yang aku takutkan. Temanku jatuh sakit dan tidak bisa berdiri sama sekali. Setidaknya, itu yang ibunya ceritakan dengan wajah sedih. Waktu aku masuk ke dalam kamarnya, aku langsung bisa tahu bahwa sesuatu menakutinya. Diceritakannya lah apa yang sebenarnya terjadi. Sore setelah pulang dari lapangan, temanku merasa bahwa badannya sangat berat sekali, seolah punggungnya dia sedang menggendong seorang anak kecil. Tidak hanya itu, di dalam kamarnya dia mendengar suara alon, lagu tidur. Semua kejadian-kejadian itu seperti muncul pada waktu-waktu tertentu. Setiap setelah azan maghrib, di bawah ranjang kamarnya ia selalu mendengar seseorang menggaruk-garuk kayu penyangga kasurnya, dan kemudian diikuti suara segudang bayi, menidurkan bayi. Yang terakhir, pada tengah malam di atap rumahnya selalu terdengar suara gemeletak, seperti atap rumahnya sengaja dilempari oleh batu. Dan itu terjadi terus-menerus sampai pagi. Temanku pernah memaksakan diri buat bangun, namun badannya langsung roboh lagi. Sebenarnya, orang tuanya sudah pernah beberapa kali memanggil dokter, dan semuanya mengatakan hal yang sama, bahwa temanku hanya butuh istirahat saja. Namun keadaannya sampai hari ini belum juga membaik. Di sini aku pun penasaran, sampai akhirnya aku cerita. Aku bercerita kepada Endah, dan Endah hanya mengatakan bahwa itulah karma orang yang suka mengganggu seseorang berkebutuhan khusus. Namun aku bisa melihat Endah menutupi sesuatu. Aku pun mendesak dia, dan Endah pun mengatakan, malam nanti ayo kita lihat ke rumahnya. Malam itu juga aku sama Endah datang ke rumah temanku. Tidak ada satupun yang terjadi. Tapi aku bisa melihat Endah melihat ke sana kemari, sampai suara gemeletak yang diceritakan temanku terdengar. Endah yang pertama tahu, dia menunjuk ke sebuah pohon pisang di belakang rumah. Di sana aku kaget. Rupanya yang melempari batu ke rumah temanku adalah Gono. Melihat kami, Gono tiba-tiba lari seperti maling ketangkap basah. Dia kabur. Kami pun segera mengejarnya. Aku yang pertama kali bisa menjatuhkan badan tambunnya. Tapi Gono yang memang badannya besar, tidak sebanding dengan badanku yang kecil. Dia meronta seperti anak kecil, membuatku kegelalapan saat telapak tangannya menampar wajahku. Endah hanya mengatakan, ambil istrimu. Itu pertama kali aku dengar Endah mengatakan itu. Benar dugaanku. Gono punya istri, tapi istrinya yang mana? Malam itu juga aku melepaskan Gono setelah Endah menyuruh melepas. Di situ Endah menjelaskan, istri Gono itu kuntilanak hitam yang sudah mengikutinya sejak kecil. Tahu yang lebih bikin aku merinding? Istri Gono sekarang ada di belakangku. Setelah Endah menunjuk pohon di sampingku yang menjatuhi Gono tadi. Katanya dia sedang memandangku dengan mata melotot. Rasanya aku ingin berteriak di depan muka si Endah. Kami pun pulang. Besoknya temanku lebih sehat dibanding hari sebelumnya. Aku pun mengatakan agar tidak gangguin Gono lagi. Apapun yang dilakukan sebelumnya, hal itu sangatlah salah. Gono memang tidak sesehat kami secara akal, namun dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Sejak hari itu tidak ada lagi temanku yang mengganggu Gono. Tahu alasannya kenapa Gono melempar batu ke rumah temanku. Rupanya dengan cara itu, Gono menanyangkal istrinya untuk melukai temanku lebih jauh. Karena kata Endah, sesuatu yang membuat badan temanku berat adalah bayi yang dibawa istrinya diletakkan tepat di punggung temanku. Sekarang aku bakal ceritakan sesuatu yang lain yang tinggal di lapangan bola ini. Aku pernah menyebut nama makhluk itu sebelumnya. Ya, namanya adalah Dalbo.
salah satu panglima yang tinggal di tepi barat. Sebenarnya bagi orang Jawa, Dalboh bukan fenomena yang baru. Bahkan anak-anak di Jawa sering menggunakan nama makhluk itu sebagai tembang untuk menakuti-takuti temannya. Kurang lebih liriknya seperti itu. Lapangan bola ini memiliki 2 tribun yang hanya mampu menampung 100 orang. Tribun itu saling berhadapan satu sama lain, dibangun dengan sisi bentuk menjulang tinggi ke belakang. Satu tribun dekat dengan jalan raya, tribun yang lain tepat di samping pemakaman. Yang akan kita bicarakan adalah tribun yang ada di samping pemakaman. Bisa dikatakan, tribun ini tidak pernah sekalipun diduduki atau didatangi oleh siapapun. Alasannya, karena lokasi yang tersosialisasi dan tentu saja angker. Disinilah tersebar satu sosok makhluk bernama Dalboh. Wujudnya, tidak ada yang pernah bisa menggambarkan wujud aslinya, karena mereka yang pernah melihatnya hanya bisa menggambarkan sebagian dari tubuhnya. Kulitnya hijau lumut dengan bentuk kaki pengkor, cacat. Biasanya ketika ia menampakkan diri, ia akan hanya berdiam diri mematung. Orang percaya munculnya Dalboh di gambaran dengan datangnya sebuah balak atau bencana. Bila hanya melihat badannya saja, artinya itu hanya sebuah pertanda. Namun bila melihat bola mata yang besarnya sang lepek, loyang bundar, pertanda meninggalnya dia yang sudah melihatnya. Seperti yang lain, makhluk ini salah satu panglima pemegang salah satu banyaknya wilayah di sisi barat, hampir bertabrakan dengan pemilik wilayah sebelah utara, yaitu harimau putih. Namun banyak orang yang mengaku pernah melihat makhluk ini muncul bahkan sampai ke area dalam. Apapun itu, Dalboh tidak sesering itu mengganggu warga sekitar. Jauh berbeda dengan Gerandong yang menjadi bala penyakit yang menjaga Masjid Mekanti tepat di samping lapangan. Ya, Gerandong. Makhluk yang akan aku ceritakan ini pernah membahayakan satu nyawa warga Mekanti. Kita akan lanjutkan cerita tentang rentetan kejadian dan hal-hal mistik di pabrik gula dekat rumahku. Yang akan aku ceritakan adalah rumah ibadah bagi umat muslim. Ya, sebuah masjid megah nan kokoh yang berada tepat di samping kiri lapangan dan dikelilingi oleh pemakaman. Apa aku bilang? Dikelilingi pemakaman. Tepat sekali. Masjid ini dikelilingi oleh pemakaman. Hanya pagar batu bata yang menjadi pembatas antara halaman masjid dengan pemakaman. Tingginya tidak lebih dari dada orang dewasa. Jadi ketika masuk ke dalam masjid ini, otomatis kalian bisa melihat pemandangan langsung kuburan dari orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu. Yang jadi masalah, banyak dari makam tanpa nama, dari yang dibangun dengan semen atau makam yang hanya menggunakan nisan batang batu atau bambu. Mengerikan, tentu saja. Setiap makam memiliki ceritanya masing-masing, namun kita akan fokus pada cerita di balik pembangunan masjid ini. Jauh sebelum masjid ini berdiri, lahan ini yang luasnya tidak lebih dari 4 petak rumah adalah lahan kosong dengan satu pohon yang berdiri di tengah-tengah lahan kosong ini. Pohon ini dikenal dengan nama pohon waru ireng, satu dari sekian banyak jenis pohon yang paling langka. Kenapa pohon ini langka? Karena orang zaman dulu percaya banyak cerita mistis yang selalu disertai dengan tumbuhnya pohon ini, termasuk profesi yang disebut tumpak sajen, sebuah upacara menukar nyawa anak kandung dengan harta berlimpah ruah. Apakah hal itu berlaku pada pohon ini? Jawabannya berlaku. Meski tidak se ekstrim tumpak sajen zaman dahulu, namun banyak ditemukan sesaji di sekitar pohon ini, sehingga berawal dari sana, warga sepakat untuk menebang pohon ini dan digantikan dengan bangunan masjid. Kurang lebih latar cerita ini adalah tahun 90-an. Jadi saat itu Desa Mekanti masih dihuni kurang dari 100 kepala keluarga. Setelah dilakukan musyawarah, warga sepakat. Maka diketemuilah para petinggi pabrik karena lahan ini adalah masih lahan pabrik. Disinilah kejanggalan mulai terjadi secara terus-menerus, mulai dari pihak pabrik setuju namun dengan syarat bahwa wargalah yang harus menebang dan menumbangkan pohon itu, termasuk menerima resiko yang akan terjadi. Warga pun heran, apa alasan pihak pabrik berkata demikian? Pertanyaan itu terjawab ketika hari penebangan pohon itu, ketika seorang warga mendekati pohon itu, konon ia mendengar seseorang tertawa, suaranya tinggi dan tegas, membuat warga yang menebang pohon keheranan. Padahal saat itu siang hari. Penebangan pohon masih berlanjut, namun yang terjadi selanjutnya sudah berpuluh-puluh kali pohon itu dihantam oleh mata kapak. Akan tetapi satu batang pun tidak tergores sedikit pun. Melihat hal ini warga semakin kebingungan. Penebangan pohon itu pun diundur. Parwanto, salah satu warga yang ikut menebang pohon, tiba-tiba jatuh sakit. Ia merasa diikuti
oleh sesuatu yang tak kasat mata setiap malam. Ia mendengar suara tawa itu. Namun, pada malam terakhir sebelum ia meninggal, Parwanto menyebut sebuah nama, Grandong. Tidak hanya Parwanto, hampir semua yang terlibat dan ikut andil menebang pohon itu satu persatu tumbang dengan sakit yang berbeda-beda. Di sini, warga mulai resah. Pasalnya, pohon itu menyebarkan wangi aroma darah yang menyengat, sangat amis seperti aroma bangkai. Sampai muncul seseorang, sepuh kampung yang sangat jarang keluar dari rumah. Ia terlihat berdiri di bawah pohon itu, hampir sepanjang malam. Saat subuh, orang itu pergi, dan ketika malam tiba, orang itu akan duduk di bawah pohon itu. Namanya adalah Mbah Kero. Mbah Kero ini menjelaskan kepada warga bahwa pohon ini adalah rumah makhluk hitam yang tingginya setinggi 2 tiang, matanya merah menyala dengan gigi taring panjang, lidahnya menjulur keluar. Dan ketika ia berjalan seperti seseorang tengah merangkak. Namanya Grandong Uli. Grandong Uli ini sudah ratusan tahun tinggal di lokasi ini. Dan dulu, sebelum ia menetap di pohon ini, semua di sekitar sini adalah wilayah kekuasaannya. Namun semenjak ada Maharatu yang menjadi cikal bakal ratu kerajaan Demit, Grandong Uli ini hanya mau ada di sini. Menebang pohon ini sama saja dengan menukar nyawa. Itu pun tidak cukup dengan 1 atau 2 kepala, namun 1000 kepala. Itu yang dikatakan Grandong Uli kepada Mbah Kero. Warga yang mendengar itu sontak hanya bisa diam, sampai si Mbah Kero mengatakannya, "Biar saya saja yang menumbangkan pohon ini." Sontak warga kaget, apa maksud Mbah Kero? Disinilah Mbah Kero mengatakan, "Setelah ini, jaga jasadku sampai 7 hari, maka masjid ini akan berdiri tegak." Warga masih bingung dengan apa yang dikatakan Mbah Kero, namun perkataan untuk menumbangkan pohon ini benar adanya. Pohon itu tumbang dengan kapak milik Mbah Kero, tapi yang terjadi selanjutnya, Mbah Kero meninggal dunia secara tiba-tiba. Ia dimakamkan di lahan itu. Disinilah cerita akan dimulai. 7 hari paling mendebarkan, di mana warga bergantian menjaga makam Mbah Kero dan dibantu dengan 7 santri yang dipilih langsung oleh seorang kiai yang konon sudah diberitahu Mbah Kero atas apa yang akan terjadi di tanah ini. Setiap petang tiba seusai salat maghrib, lahan itu akan dijaga oleh 7 santri. Mereka menggelar tikar tempat di samping makam Mbah Kero. Hanya 1 atau 2 warga yang diizinkan ikut menjaganya. Alasannya, karena kelak masjid ini adalah cikal bakal bukti kepemilikan lahan dengan gaib. Malam itu sekitar pukul 9 malam, suasana sudah sangat sepi. Pak Yono, sebagai ketua RT, beliaulah yang mengajukan diri mewakili warga untuk menjaga makam Mbah Kero, sendirian ditemani 7 santri. Selama menjaga makam itu, beliau merasa bulu kuduknya berdiri sepanjang malam. Dimulai dengan suara anak-anak kecil yang terdengar di sekeliling, padahal tidak ada wujud apapun yang dilihat oleh Pak Yono. Sedangkan 7 santri, mereka hanya duduk bersila sembari membaca kitab di tangan mereka. Hanya Pak Yono yang menatap ke sana kemari, dihantui suara anak-anak. Bila hanya suara, mungkin Pak Yono masih bisa mengatasi. Lantas bagaimana bila suara-suara itu mulai menampakkan wujudnya? Itulah yang terjadi. Di tengah suara husuk dari para santri, rupanya Pak Yono melihat anak-anak kecil dengan gaun putih berdiri di luar pagar pembatas. Mereka melotot pada Pak Yono, seperti menertawai apa yang telah mereka lakukan. Rupanya, ini yang dikatakan oleh salah satu santri, bahwa semakin gelap, mereka akan semakin kuat. Pak Yono memejamkan mata pun bayangan wajah mereka masih muncul di kepalanya. Pak Yono, itu terjadi selama berjam-jam, sampai suara kecil anak-anak berubah menjadi suara laki dewasa dengan nada mengancam. Pak Yono tidak pernah merasa sekalut ini, setidaknya sampai Pak Yono menutup telinganya, ia mendengar bahwa makhluk itu menginginkan jasad Mbah Kero. Suara itu seperti tengah berbisik bahwa ia menyerahkan jasad Mbah Kero kelak. Pak Yono akan mendapatkan limpahan harta tak terduga. Setidaknya di tengah suara itu, Pak Yono masih mendengar lantunan ayat dari para santri. Sembari satu santri mengatakan, "Jangan dengarkan, Pak." Sekitar jam 1 dini hari, gelap semakin menantang. Suara para santri semakin keras. Pak Yono masih ingat betul bagaimana angin malam itu menghembus sangat kuat sekali, seperti sengaja ditiup untuk mereka. Di sini Pak Yono melihatnya. Pak Yono melihat sosok itu seperti wujud genderuwo, hanya bedanya sosok itu besar sekali. Pak Yono sampai harus menundukkan kepala, memandang matanya yang merah menyala. Ia merangkak, memutari pemakaman, melihat dengan lidah merah menjulur. Rupanya itulah Grandong yang dimaksud anak kecil itu, mengikuti di belakang makhluk itu.
Pak Yono menjadi ingat, mungkin anak-anak itu adalah tumbal yang selama ini dipersembahkan untuk makhluk satu ini. Gerandong itu hanya berjalan memutari melihat Pak Yono dengan tatapan meminta. Sampai menjelang subuh, makhluk itu sudah menghilang. Namun 7 santri itu hanya mengatakan bahwa malam-malam selanjutnya akan berkali-kali lipat lebih sulit dari malam ini, dan Pak Yono tidak boleh ikut lagi. Karena menurut para santri, Pak Yono sempat bimbang dengan penawaran. Pak Yono pun setuju, karena ia sendiri tidak akan sanggup bila harus melihat wujud makhluk itu lagi. Di malam kedua, 7 santri ditemani oleh 2 pemuda. Mereka mengaku mendapat mandat dari orang tua mereka. Maka setelah maghrib, aktivitas itu dimulai lagi. Aku pertama kali dengar cerita ini dari Ustadz Lupi, salah satu 2 pemuda yang waktu itu ikut jaga pemakaman Mbah Keroh sampai hari ke-7. Rupanya ada alasan kenapa makam itu dijaga sebegitu ketatnya. Semua ini berhubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh Mbah Keroh. Jadi, aku bakal jelaskan apa yang dimaksud Ustadz Lupi. Ceritakan dulu. Saat ini beliau jadi pengajar di pondok pesantren tak jauh dari masjid yang dibangun. Kejadian ini ceritakan waktu aku masih SD. Sebelumnya, Mbah Keroh sudah menjalin komunikasi sama makhluk ini. Mulai dari komunikasi mengusir secara halus makhluk ini sampai mengacam akan mengurung makhluk ini kalau tidak mau pindah. Namun jawaban yang Mbah Keroh dapat sebuah ancaman. Bahkan Mbah Keroh yang sudah menjadi sepuh di desa ini dianggap bahwa ilmunya tidak seberapa dengan makhluk yang sudah sangat lama tinggal di lahan ini. Apa yang diucapkan oleh makhluk itu memang benar adanya. Mbah Keroh pun sadar bila dia nekat melawannya hanya setor nyawa. Karena itu Mbah Keroh melakukan perjanjian bahwa ia akan menumbangkan pohon ini dengan nyawanya sebagai ganti. Namun tanah ini akan menjadi barang taruhan. Taruhannya sederhana. Kelak setelah Mbah Keroh meninggal, ia akan dimakamkan di atas lahan ini dengan tujuan satu. Sukma atau jiwanya Mbah Keroh akan disemayamkan dan makhluk itu diizinkan untuk memetiknya. Dan bila berhasil, maka lahan ini memang diperuntukkan untuk makhluk itu. Tetapi tidak dikatakan oleh Mbah Keroh bahwa yang menjaganya nanti bukan hanya warga kampung ini saja, namun juga para santri yang sudah tahu tentang perjanjian ini. Warga yang ikut hanyalah sebagai syarat dari perjanjian tersebut. Waktu itu Ustadz Lupi masih sangat muda, dengan dibekali lembaran halaman isi ayat yang bahkan Ustadz Lupi saat itu belum dapat membacanya, hanya ikut duduk dan memperhatikan. Temannya saat itu yang sudah mendampingi adalah Agus. Mereka duduk bersila menunggu malam semakin larut. Satu hal yang beliau masih ingat adalah sebelum 7 santri itu mulai mengaji, ia ingat para santri memutari lahan itu seperti mencari sesuatu dengan tangan meneteskan cairan yang kata Ustadz Lupi wangi sekali. Beliau belum pernah mencium aroma sewangi itu. Semakin lama semakin sepi, sebegitu sepinya sampai Lutfi yang saat itu belum tahu apa-apa tidak mendengar satupun suara jangkrik. Padahal lokasinya di samping lapangan. Agus yang menghisap rokok memperhatikan para santri yang mulai mengaji lirih, sampai aroma wangi tadi berubah menjadi aroma yang sangat busuk. Busuk sekali, bahkan Agus sampai menutup hidungnya dan kemudian mereka melihatnya. Percaya atau tidak, tempat yang awalnya sunyi sepi itu mendadak sangat ramai. Ramai sekali, seperti pasar dadakan. Masalahnya adalah yang Agus dan Lupi lihat bukan rombongan manusia, melainkan rombongan pocong. Mereka memenuhi tempat itu, berdiri dengan wajah hancur sehancur-hancurnya, dan bau busuk itu rupanya tercium dari aroma pocong yang Ustadz Lupi perkirakan lebih dari 100. Banyak sekali. Agus akhirnya jatuh pingsan, karena bila diceritakan secara lisan, wujudnya tidak seperti banyak yang diceritakan orang, karena pocong yang Ustadz Lupi lihat, semuanya hampir berwajah hancur, sampai ada yang lidahnya menjulur keluar karena dagunya hancur. 7 santri tetap mengaji meski dikelilingi oleh pocong yang entah apa yang mereka minta. Gangguan baru terakhir ketika menjelang subuh. Agus yang sudah sadar dari pingsannya tidak ikut lagi di malam ketiga. Namun berbeda dengan Ustadz Lupi, ia sangat tertarik dengan semua ini. Semenjak saat itu Ustadz Lupi seperti mendapatkan hidayah bahwa makhluk gaib itu benar nyata. Ia mulai ikut membaca ayat meski masih sebatas Al-Fatihah. Malam ketiga hingga malam ke-6 berbagai makhluk gaib bermunculan, seperti sengaja menampakkan diri. Banyak sekali makhluk gaib yang Lutfi lihat, mulai dari macan putih dengan cincin di taringnya sampai jagalaga yang dulu pernah menjadi pembicaraan warga desa. Wujudnya berkaki panjang setinggi pohon jati. Sekali langkah bisa bermeter-meter, semuanya menampakkan diri. Tidak perlu takut,
Memang tempat ini adalah kerajaan makhluk seperti ini, kata salah satu santri menenangkan Ustadz Lupi. Namun ia belum pernah melihat wujud kerandong itu muncul. Sampailah di hari ke-7. Tepat di pemakaman paling belakang ada sebuah pohon petai, rantingnya kecil dengan dedaunan yang tidak terlalu rimbun. Konon, kata Ustadz Lupi mendengar suara tertawa yang sangat keras, nyaris seperti mendengar suara dari ratusan orang. Dan dari tiang kecil itu muncullah Ustadz Lupi menggambarkan gerandong menyerupai leak di Bali dengan lidah yang panjang sekali saat dia merangkak. Lidahnya terseret di tanah, bulu-bulunya hitam, tebal seperti sulu rambut yang tersurai. Kuku jaringnya panjang melingkar. Dia merangkak mendekati Ustadz Lupi. Ia berhenti tepat di depan wajah Ustadz Lupi, seperti mengamati. Matanya merah menyala dan aroma badannya seperti aroma bangkai busuk. Ketika ia berdiri, tingginya hampir setinggi 3 pria dewasa yang bila disejajarkan ke atas. Saat itulah jantung Ustadz Lupi sudah mau copot, tapi tidak ada satupun santri yang bergeming. Mereka semakin menggila dengan suara keras, mengaji dan terus mengaji. Sebegitu mengerikannya malam itu, sampai makhluk itu tertawa-tawa sembari mengais tanah tepat Mbah Keroh dimakamkan. Pepohonan seperti ditiup angin kencang. Makhluk hitam itu terus mengais tanah. Disitulah akhirnya diletakkan batu-batu kecil di makam Mbah Keroh. Di atas batu kecil itulah yang kelak akan menjadi pondasi masjid ini. Bisa dibilang masjid ini dibangun di atas sebuah makam. Sampai saat ini makhluk itu masih mendiami tanah itu, tepatnya di seberang pagar, tepat di mana makam-makam milik warga berada. Konon banyak yang sering mendengar suara eraman, seperti suara orang berdehem bila melewati pagar di samping lapangan, entah apapun itu. Masjid ini dibangun dengan orang baik, dan niscaya akan membawa kebaikan juga. Keburukan, jaran, makam kuda. Di selatan ada sebuah gerbang tua, tepatnya agak menjorok ke dalam dari sebuah gang kecil, persis di samping pemakaman. Tepatnya sudah ditumbuhi rumput liar dan sudah tidak terawat. Tempat ini tidak pernah dilalui lagi. Alasannya karena sektor sebelah sini sudah tidak aktif. Tetapi alasan sebenarnya sektor ini tidak pernah dilalui lagi adalah karena tempat ini biasanya orang kampung memanggilnya dengan sebutan kuburan jaran. Tempat di mana mereka, wanita yang konon bertubuh cacat, sering menampakkan diri. Dia yang memiliki kaki seperti kuda. Bila ada yang pernah menonton film Kuntilanak yang dibintangi Juliet Estelle, ada gambaran sebuah makhluk wanita tua berkaki kuda. Sebenarnya penggambaran itu adalah penggambaran dari sebuah makhluk Jawa kuno. Aku tidak bisa sebut namanya, yang dahulu sering muncul meminta tumbang. Sosoknya memang berwajah wanita tua, hanya saja di bagian bawah perutnya tumbuh 2 kaki kuda, yang membuat makhluk ini ketika berjalan harus menyeretnya. Dulu sebelum tempat ini ditinggalkan, ada sebuah cerita dari salah satu karyawan yang bekerja di pabrik gula ini. Sebut saja namanya Pak Anto. Beliau bertugas memeriksa pipa dan membentang dari sektor A ke Z. Dan mau tidak mau, ia harus berkeliling hampir memutari gedung dan setiap kali lewat kuburan jaran. Pak Anton seringkali mendengar suara keresak, namun ketika dicari tidak ada. Padahal itu terjadi berhari-hari, tepatnya ketika Pak Anton shift malam. Malam ini Pak Anto berkeliling lagi untuk memeriksa pipa, dan ketika ia memandang jauh lokasi kuburan jaran, wajahnya seperti enggan melewatinya. Namun ia memiliki tanggung jawab pekerjaan. Meski enggan, Pak Anto akhirnya memeriksa satu persatu pipa, sembari menunggu suara yang beberapa hari ini menemaninya. Meski tanpa wujud itu, tetapi malam ini berbeda. Suasana saat itu lebih hening dari biasanya, dan itu justru membuat Pak Anto merasa tidak nyaman. Sayup-sayup, bukan suara terseret yang Pak Anto dengar, melainkan suara wanita menangis. Orang normal mungkin akan lari bila mendengar suara itu. Namun Pak Anto malah mencari di mana sumber suara itu berasal. Rupanya, suara itu berasal dari gudang tua, tepat di sebelah timur gudang. Pak Anto pun mendekatinya sembari memasang telinga tajam. Bermodalkan senter, beliau memeriksa. Runtutan yang dimiliki pencahayaan buruk. Suara tangisan itu yang memilukan, setidaknya itulah kesaksian Pak Anto yang mengalami kejadian itu saat itu ketika bercerita ke rekan-rekannya. Nihil. Pak Anto tidak mendapatkan masuk ke gudang karena terkunci. Namun dari sayup-sayup suaranya berasal dari dalam gudang. Karena penasaran, Pak Anto berusaha memanggil. Benar saja, ada seseorang yang terjebak di dalam gudang. Alih-alih mendapatkan jawaban, Pak Anto malah mendengar tangisan yang semakin membuat bulu kuduk berdiri.
Ngeri bercampur penasaran rupanya membayarkan logika Pak Anto. Ia mencoba mencari jalan, termasuk memanjat plafon dari pohon di samping gudang. Di sanalah Pak Anto melihat apa yang ada di dalam gudang, kegelapan, dengan pemandangan kayu yang barang-barang tua yang berdebu. Namun Pak Anto belum mau turun. Ia menyenari keseluruhan tempat itu dengan senter di tangannya, sampai ia berhenti di titik dekat pintu yang terkunci. Dengan mulut gemetar Pak Anto berteriak, manakala yang lihat-lihat rupanya adalah wanita buruk rupa yang cacat, menatap dengan wajah tertawa cekikikan. Besoknya Pak Anto tidak masuk kerja karena sakit. Dari ceritanya lah cerita itu kepada rekannya. Anehnya temannya justru bertanya, "Istrimu apa hamil?" Kaget, Pak Anto tidak tahu apa yang terjadi dengan ucapan temannya. Tapi memang beberapa hari ini istrinya mengaku mual dan sakit. Rupanya benar apa yang dikatakan rekannya, bahwa istri Pak Anto hamil. Disinilah kejadian menakutkan itu dimulai. Setelah tahu istri Pak Anto hamil, rekan Pak Anto tiba-tiba menyarankan bahwa istrinya harus dipingit bila sudah menginjak kehamilan 7 bulan. Ditanya kenapa harus dipingit, rekannya menjawab, "Istrimu sudah ditarget." "Siapa yang menarget?" tanya Pak Anto, wanita berkaki kuda. Jadi, suara kemersak yang selalu didengar Pak Anto adalah pertanda bahwa makhluk itu tidak pernah jauh dari Pak Anto. Yang lebih mengerikan lagi, sekarang pun wanita itu ada di dekat Pak Anto. Pak Anto bukan tipikal orang yang percaya dengan hal-hal mistis. Untuk tebakan teman beliau yang mengatakan hubungan antara fenomenal dan Pak Anto alami dan istrinya, ia hanya menganggap semua itu kebetulan semata, tanpa ada campur tangan goib. Masalahnya adalah, semenjak kejadian itu ada yang aneh di kediaman Pak Anto. Hanya saja, cuma Pak Anto saja yang tidak menyadari hal itu, melainkan anggota keluarganya. Pak Anto adalah pendatang. Beliau jauh dari daerah tempatnya berada. Ia jauh dari mana-mana, sehingga tidak tahu menahu asal-usul sosok wanita berkaki kuda cacat itu, yang rupanya sudah lebih dikenal oleh masyarakat sekitar. Ada 3 hal yang bisa diketahui kedatangannya, dan biasanya memiliki perbedaan dari setiap yang berhubungan dengan makhluk ini. Tapi kali ini, apa 3 hal yang bisa diketahui tentang makhluk ini? Bila mendengar suara kaki atau sepatu diseret, biasanya ada ranting atau daun yang bergesek. Banyak yang orang seringkali mendengar suara itu di sekitaran kuburan jaran. Bila sudah mendengarnya, itu artinya ia sedang berada di sekitar si pendengar. Selain suara terseret, diikuti suara menangis, biasanya suara halus dan bernada sangat sedih. Siapapun yang mendengarnya harusnya lari karena mendengar suara tangisan di tanah lapangan kosong memang mengundang rasa penasaran. Terakhir akan aku ceritakan di sini. Panggil saja Bu Santi, istri dari Pak Anto. Semenjak Pak Anto diterima bekerja di pabrik gula, beliau menurut saja dan ikut mendampingi suaminya, termasuk harus tinggal di sebuah rumah kontrak yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pabrik gula, tempat di samping kebun pisang. Seminggu yang lalu badannya tidak enak, mual terus-menerus mengeluh, sudah menjadi kesehariannya di tengah harus mengurus anak semata wayangnya, buah kasih dari pernikahannya dengan Pak Anto. Namun kaget muncul saat Pak Anto tiba-tiba menyuruhnya memeriksa apakah dirinya hamil lagi. Rupanya benar. Bu Santi kaget, tidak kepikiran untuk mendapatkan momongan lagi, di mana anaknya Sapaat masih berusia belum genap 4 tahun, seharusnya 5 tahun. Itu adalah rencana ideal beliau bersama suaminya Pak Anto. Namun Tuhan memberikan kepercayaan lebih cepat daripada yang ia duga. Bu Santi bingung dari mana Pak Anto bisa tahu akan hal itu. Dia menceritakan semuanya. Firasat buruk itu yang Bu Santi pikirkan saat mendengar itu. Kenapa? Rupanya Bu Santi berbeda dengan Pak Anto. Bila Pak Anto adalah orang yang lebih percaya pada agama yang ia pegang, Bu Santi sebaliknya. Bu Santi orang asli Banyuwangi, sehingga hal-hal magic atau mistis seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari, termasuk percaya bahwa ada makhluk lain selain manusia yang bisa mencelakai. Ia segera menghubungi bapaknya. Rupanya benar, ada yang mengincar beliau dari semua kejadian aneh yang akan mereka alami. Tidak ada yang lebih aneh dari anaknya, Sapaat. Kenapa? Semenjak semua ini terjadi, Sapaat lebih banyak diam, jarang sekali bicara, dan ia terkadang memandang tembok kosong. Bu Santi tahu makhluk itu sekarang berada di rumahnya. Setiap hari tidak lelah Bu Santi memujuk Pak Anto untuk resign dan kembali ke Banyuwangi. Tidak ada tempat yang lebih baik bila bukan berlindung pada keluarga. Toh makhluk ini tidak ada yang tahu akal bulus apa yang ia rencanakan. Seperti orang kolot, Pak Anto menolak.
Suatu malam ketika Pak Anto mendapatkan tugas sip malam, Bu Santi terbangun, mendengar suara gemeradak di dapur beliau, mencoba mengabaikannya. Namun perasaannya semakin tidak enak, sampai ia sadar Sapaat tidak ada di sampingnya. Apa yang dilakukan anak itu selarut ini? Rumah kontrakannya tidaklah besar, hanya ada 2 kamar dengan 2 ruangan untuk dapur dan ruang tamu. Ketika malam gelap semua, membuka pintu kamar, Bu Santi langsung menuju ke sumber suara. Dinyalakannya saklar lampu. Lampu menyala, pencahayaan 5 watt tidaklah membantu banyak. Terlihat banyak mangkok plastik bergeletak di lantai ubin. Tidak ada orang. Tidak ada Sapaat anaknya, hanya angin yang mungkin menerbangkan mangkok plastik di rak piringnya. Lalu kemana Sapaat berada? Di sanalah ia mendengar suara wanita menangis. Rumah kontrakannya cukup jauh dari para tetangga, maka mana mungkin ada tetangga yang mau jauh-jauh hanya untuk menangis di tengah malam seperti ini. Namun rasa penasaran dan buah kekhawatiran mengalahkan segalanya. Anaknya tidak ada, maka ia harus pergi memeriksanya. Suaranya berasal dari luar rumah, mungkin tepat di samping tembok rumahnya. Maka kunci rumahlah yang Bu Santi butuh saat ini. Tidak lupa mulutnya berujar meminta pertolongan. Benar dugaannya. Sosok wanita meringkuk dalam kegelapan yang ia lihat. Dengan mulut berucap doa, Bu Santi bertanya dengan bahasa Jawa Timuran kental. Bertanya, apa gerangan yang membuat makhluk ini bertamu ke rumahnya? Tahu apa yang jawaban yang Bu Santi dapat? Suara tangisan pilu itu mendadak sunyi senyap, berganti jadi suara cekikikan yang menakutkan. Tidak menampakkan wujudnya, tidak juga memberikan jawaban. Hanya suara tertawa yang terdengar seperti melecehkan lantunan doa yang Bu Santi panjatkan. Ketika hal gaib tidak bisa diusir dengan doa, tidak salah lagi. Tujuannya tentu apalagi bila bukan untuk mencelakai. Ia kembali ke kamar dan menemukan anaknya sudah ada di atas ranjang, duduk, menunggu Bu Santi menceritakan makhluk apa yang selalu datang bertamu ke rumahnya. Diceritakan pula bahwa sejak tadi ia meringkuk di kolam ranjang, takut karena makhluk itu berdiri di atas ibunya yang tengah tertidur lelap. Karena Bu Santi tidur dan kakinya, ia merasa ada yang menyentuhnya. Semakin lama, sentuhan itu merasa seperti pijatan, takut, tentu saja. Karena Bu Santi melihat tidak ada orang selain dirinya yang ada di dalam kamar. Bu Santi berteriak sambil membaca ayat kursi. Keras sekali teriakan Bu Santi sampai lebih terdengar seperti berkelakar. Hanya Sapaat anaknya yang berdiri di ujung kamar, melihatnya dengan wajah ketakutan. Teriakan Bu Santi sembari membaca doa ayat kursi rupanya tidak mengusir makhluk jahil itu, malah semakin menjadi. Semua teror yang dialami Bu Santi membuatnya semakin kurus di tengah kehamilannya. Sampai akhirnya Pak Anto merasa bahwa apa yang dikatakan Bu Santi tentang tamu tak diundang membuatnya berpikir ulang. Ditanyakanlah sama temannya yang saat itu tengah bekerja. Temannya mengatakan, Pak Anto ke temannya yang lain yang kebetulan menjadi mandor. Diceritakan semuanya, dan mereka pun berangkat ke rumah Pak Anto. Wajah mandor Pak Anto cuma tersenyum kecut sambil memandang terus ke kamar Pak Anto. Walah Tok, kok kamu baru cerita? Setengah mengobrol ngalor ngidur, mandor Pak Anto memberi 2 telur, 1 telur ayam cemani, 1 lagi telur bebek. Disuruh diletakkan di lemari. Tak banyak bertanya, Pak Anto menurut. Tapi Sapaat anak Pak Anto mengatakan momok marah. Sapaat terus mengatakan itu. Tidak ada yang tahu apa itu momok sampai malam itu. Sejak sore hari Bu Santi sudah muntah berkali-kali. Aroma kamar tempat tidur mereka tercium bau anyir seperti telur buaan atau telur busuk. Pak Anto akhirnya menggelar tikar di ruang tamu dan malam itu mereka habiskan di sana. Dari arah kamar berkali-kali Pak Anto merasa sedang diawasi, padahal pintu kamar dikunci. Namun sudut matanya seperti melihat pintu sedikit terbuka, dan wajah yang pertama ia lihat seperti tengah mengintip. Anaknya Sapaat hanya diam, beberapa kali bergumam, momok marah seperti siang tadi. Tapi tiap ditanya momok siapa, Sapaat tidak menjawab. Pak Anto tidur, begitu juga Bu Santi, dan Sapaat masih terjaga, menggoyangkan badan Pak Anto yang kemudian kaget melihat Bu Santi muntah-muntah lagi. Kali ini parah sekali. Yang dimuntahkan Bu Santi seperti isi telur baunya busuk. Besoknya, mandor Pak Anto mengecek isi telur yang ditinggal di lemari. Telur bebeknya masih seperti sedia kala, tapi telur ayam cemaninya pecah di dalamnya. Ada anak ayam yang masih berurat mati. Pak Mandor melihat Bu Santi. Anak di dalam kandunganmu rupanya sudah ditunggu. Mandor Pak Anto pergi setelah memberitahu
bahwa mereka harus memelihara ayam kampung. Intinya hanya itu saja. Pak Manor juga menunjukkan samping kamar Pak Anto agar kandang ayamnya dibangun di sana. Rupanya ada maksud tersembunyi. Alasannya kenapa Pak Manor, Pak Anto melakukan itu? Pertama kali memelihara ayam itu, Pak Anto masih tidak tahu alasannya. Bahkan Manor Pak Anto tidak memberitahu alasannya kenapa harus ayam kampung. Setiap malam Pak Anto dan Bu Sansi merasa terganggu dengan suara-suara ayam itu yang katanya tidak pernah diam. Keluhan ini sering diceritakan Pak Anto ke Manornya, tapi si Bapak Manor hanya bilang bagus, tanpa mengatakan apapun lagi. Tapi malam itu berbeda, tidak terdengar sedikit pun suara ayam dari arah kandang di samping kamar Pak Anto. Hal ini membuat Pak Anto sekeluarga curiga. Kejadian ini sendiri terjadi berbulan-bulan setelah pertemuan terakhir dengan Pak Manor. Jadi tentu saja malam yang biasanya berisik dengan suara ayam yang mengusik, tiba-tiba menjadi malam yang sunyi senyap, seperti semua ditelan hilang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah Bu Santi sedang hamil besar. Ia hanya duduk di dalam kamar, memeluk Sapaat yang sedari tadi menutup mata, ketakutan. Entah apa yang membuatnya takut. Pak Anto bergegas membawa cerulit lengkap dengan senter di tangannya. Ada kekhawatiran di setiap langkahnya. Sebenarnya Pak Anto ragu, namun kesunyian itu membuatnya khawatir, perasaannya seperti tidak enak sama sekali. Keinginan untuk menghubungi Pak Manor juga terkendala, karena waktu itu yang punya telepon rumah hanya orang-orang berduit. Benar saja, baru melihat dari jauh ada yang ganjil. Lampu patromak yang diletakkan di luar kandang mati, dan pintu kandang yang terbuat dari kayu terbuka lebar. Dari arah dalam terdengar suara mengeram, seperti suara seseorang. Pak Anto yang mematung di luar pintu merinding. Yang namanya nekat kadang membuat Pak Anto akhirnya memaksa untuk melihat apa yang terjadi dengan ayam-ayam yang ia pelihara. Sampai di daun pintu, Pak Anto kaget dan akhirnya tahu alasannya kenapa ayam-ayamnya tidak suara sedikit pun. Alasannya karena semua ayamnya mati. Ayamnya benar-benar mati. Satu pun tidak ada yang hidup. Dan bila dilihat lebih teliti, alasan ayamnya mati tidak diketahui bahkan sampai saat ini. Belum selesai memeriksa, teriakan istri Pak Anto membuat Pak Anto terkejut dan langsung lari masuk ke rumah. Begitu masuk ke kamar kaget, Pak Anto lihat Sapaat duduk tepat di depan pintu kamar, matanya kosong, di tangannya ada ayam mati. Entah dari mana Sapaat mendapatkan ayam itu, tapi yang membuat ngeri bukan Sapaat yang main ayam mati, tapi posisi Bu Santi di atas kasur. Jadi Bu Santi nahan badan hamil besar dengan posisi badan terlentang, di mana kedua kaki dan kedua tangannya menggelinjang lurus mirip laba-laba. Wajah Bu Santi antara panik dan ketakutan setengah mati, seperti ada yang menari di perutnya kan. Yang dilakukan Pak Anto pertama, apalagi kalau bukan mencoba menarik Bu Santi, tapi Bu Santi berteriak-teriak bilang sakit. Dan benar saja, dari kakinya keluar darah. Masalahnya, darahnya bukan warna merah lagi, melainkan merah kehitaman. Bu Santi masih berteriak, makin lama makin keras. Sambil narik Bu Santi, Pak Anto juga bilang, tolong lepaskan istri saya, diikuti bacaan ayat kursi yang Pak Anto hafal di luar kepala. Masalahnya jangankan buat melepaskan Bu Santi, malah Pak Anto ditertawakan. Sapaat menertawakan Pak Anto. Malam itu benar-benar malam yang gila. Sambil tertawa, Sapaat juga bilang, adik dibawa momok, berulang-ulang dengan tepuk tangan. Tarik-menarik antara Bu Santi dan Pak Anton berjalan cukup lama. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Hampir malam itu kondisi benar-benar membuat Pak Anto mengeri ketakutan. Terakhir, Bu Santi berteriak lama sekali. Kemudian jatuh ambruk. Selesai. Belum. Bu Santi bangun dan melotot melihat Pak Anto. Kondisinya masih sama. Perutnya besar sambil tertawa. Bu Santi dan Sapaat saling memeluk melotot melihat Pak Anto. Yang paling membuat cerita ini sampai tersebar luas adalah apa yang dilakukan Bu Santi berikutnya. Darah yang keluar dari jalan lahir diraup sama tangannya dan dijilatin. Semula itu Pak Anto baru meminta tolong sama warga. Warga sampai mengumandangkan azan malam-malam. Tapi apa? Bu Santi tertawa semakin keras sambil tetap melakukan hal itu. Atas inisiatif warga, akhirnya kedua tangan dan kaki Bu Santi diikat. Sampai Pak Manor muncul. Pak Manor kaget bukan main. Yang pertama, beliau lakukan menyuruh semua warga mengumpulkan ayam yang mati. Disuruh menyembelih saat itu juga. Darahnya dimasukkan ke dalam gelas. Sapaat
wajahnya langsung diurap sama darah itu. Sedangkan Bu Santi digelonggong tempat di mulutnya. Selesai? Belum. Itu darah semburkan kemana-mana. Sambil tertawa dia bilang, janin di dalam perut itu sudah mati. Mati. Pak Anto langsung ngamuk sambil mengambil celurit. Warga menahan Pak Anto. Di tengah kekacauan itu, Mandor itu cuma bilang, "Oh, sudah waktunya." Beliau menyuruh warga memanggil bidan desa. Katanya malam ini anak di dalam perut itu akan lahir. Pak Anto jadi bingung. Siapa yang harus dipercayai? Sambil tetap tertawa, Bu Santi masih digelonggong. Bidan desanya datang sambil takut. Beliau mendekat. Warga juga heran. Orang kesurupan malah disuruh melahirkan. Yang selanjutnya dilakukan Pak Mandor menekan lehernya. Seketika wajah Bu Santi yang melotot tiba-tiba berteriak kesakitan. Bidan juga bingung. Sambil memberi arahan sambil meracau lama, akhirnya kepala si jabang bayi keluar. Dan waktu itu benar-benar tidak masuk akal. Bidannya sampai bilang bila pertama melihat kejadian seperti itu. Setelah itu, mandornya minta ari-ari si jabang bayi, kemudian membungkusnya dengan kain kapan. Kain kapan berisi ari-ari itu dibawa kembali ke pabrik. Di sana ari-ari itu pun dikuburkan. Setelah dikuburkan, Bu Santi kembali sadar. Beliau ditanya apa yang sudah dilihat oleh Mandor, Pak Anto. Diceritakanlah semuanya. Kalau dia melihat wanita setengah kuda. Wanita itu meminta sesuatu ke Bu Santi, tapi Bu Santi tidak mau. Setelah itu, wanita itu mengejar Bu Santi lama sekali dan tidak berakhir di situ, sampai ia mendengar suara Sapaat yang menangis. Ketika didekati, ternyata itu bukan Sapaat, tapi sosok kecil yang buruk rupa. Sosok kecil ini yang kemudian merangkak ke punggung Bu Santi. Pak Mandor hanya mengangguk. Setelah itu, baru ketika Bu Santi sudah meneguk air, Pak Mandor cerita kalau makhluk yang baru saja bertamu atau kata orang Jawa ngadayo itu memang meminta kepada keluarga ini. Sialnya, sebagai tuan rumah memang harus mengabaikan tamu, tapi yang diminta juga tidak kira-kira, yaitu ari-ari jabang bayi itu. Bu Santi dan Pak Anto masih bingung. Bayangkan, apa yang terjadi bila ari-ari itu putus di dalam perut Anda? Pak Anto dan Bu Santi mengangguk. Lantas apa hubungannya dengan ayam? Pak Mandor pun bercerita alasannya kenapa dia menyuruh Pak Anto memelihara ayam di samping kamar. Agar makhluk itu tidak berdiam di dalam kamar Pak Anto, alias kuda takut sama suara ayam. Kemudian kenapa ayamnya mati? Pak Mandor hanya melirik Sapaat yang tengah tertidur. Jangan dimarahi, anak Anda istimewa. Bocah yang Anda temuilah yang membisikkan anak Anda. Sapaat takut kalau punya adik. Ketakutannya biasa dimiliki anak pertama. Pak Mandor pun mengatakannya, ayam-ayam itu mati karena diracun oleh Sapaat. Setelah malam itu, akhirnya Pak Anto dipindahkan bagian, tidak lagi berada di zona barat. Cerita ini sampai terkenal di kalangan anak-anak yang ayah atau saudaranya bekerja di pabrik ini, dan tempat itu tidak lagi boleh dilewati. Sayangnya, tempat itu ikut menjadi bagian pembangunan perumahan baru, yang banyak sekali memakan tumbal.